rasakan dari musibah itu lebih baik bagi kita. Cinta sejatinya. Akhirnya ada orang yang kemudian hijrah. Juara, masya Allah juara. Yang kuatnya ini penuh dengan cinta ya. Hajar bidzati din taribat yadak. Inilah yang memiliki agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Wilan Amin dan rekan saya Faisal dalam acara GM Talk. Alhamdulillah hari ini kita di ranah kita ada Ustaz dari Abdul Ta'ala dari Tangerang. Bagaimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Oke, buat teman-teman yang memiliki produk yang ingin diiklankan oleh Garut Mengaji di acaranya GM Talk bisa langsung menghubungi adminnya Garut Mengaji dan ini semuanya free, gratis, tidak ada biaya apapun. Mungkin ada beberapa program Ustaz di GM Talk itu ada sekitar 3 program. Alhamdulillah kita hari ini akan bertemu dalam program Suami Daman Ustaz. Masya Allah. Jadi lebih berbicara tentang rumah tangga Ustaz. Masya Allah. Jadi sedikit-sedikit curhat dan sedikit ada Ini narasumbernya salah, jangan anak harusnya. Kita Ustaz, kita. Iya. Kita lebih bertanya dan ada juga kasus ini bukan hanya untuk kita semua Ustaz, tapi ada teman-teman juga yang sudah merasakan Ustaz. Baik. Dan bisa juga nasihat ini untuk teman-teman yang mau menikah Ustaz. Ya, Masya Jadi biar bisa saling menyemangati. Baik. Pertanyaan pertama Ustaz yang mungkin umum di kalangan kita Ustaz. Ketika seseorang yang belum menikah Ustaz berekspektasi bahwa setelah menikah itu akan harmonis, akan bahagia, tapi ternyata kenyataan di lapangan setelah menikah banyak juga pasangan yang tidak harmonis. Malah di dalam studi kasus, di dalam kasus banyak juga di tahun 2009 ini Ustadz, kemarin 2019. 2019 banyak kasus terjadi sampai perceraian Ustadz. Ditulis di sini di dalam artikel merdeka.com sampai ada 480.000 kasus lebih Ustaz. Setahun ya? Setahun. Berarti per bulan itu sekitar 40.000 Ustaz. 40.000 Sampai di situ ketika per harinya itu sekitar 1.000, per jamnya 55 kasus. Berarti kalau dikonversikan 1 menitnya tuh Hampir kurang lebih, satu kasus. hampir setiap menit. Masya Allah. bagaimana solusi untuk meminimalisir Ustaz? Iya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini waqi ya, realitas. Ini kan yang tercatat di pengadilan agama ya. Kita ngobrol udah berapa menit nih? Berarti udah berapa orang yang cerai ya tadi? Ya. Berarti selama kita ngobrol aja udah berapa orang Udah ada yang bercerai ya, naudzubillah itu. Di sini gini, kalau kita mau lihat Islam tadi mengatakan bahwa dengan menikah kita harus ada sakinah mawaddah warahmah. Kenapa kita nggak dapatkan itu? Pertama harus kita yakini Islam nggak salah. Gitu. Ya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan menyalahi janjinya. Gitu. Nah, ketika kemudian kita temukan persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Islam, itu bukan janji Islamnya yang salah. Tapi pelaku-pelakunya yang kemudian tidak mengikat dirinya dengan arahan yang telah dijelaskan oleh syariat oleh Islam gitu. Karena kalau kita bicara antara proses dan hasil, kan ada sebuah ungkapan ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil itu. Artinya kalau kemudian proses kehidupan rumah tangga ini mengikuti apa yang telah digariskan oleh Islam, berarti hasilnya akan sesuai sakinah mawaddah warahmah. Maka kalau kita melihat gini, persoalan yang paling penting ada dua hal. Yang pertama bagaimana kondisi ruhiyah si pasangan suami istri itu. Yang kedua bagaimana seni bergaul antara suami istri itu. Kita mau lihat yang pertama gitu. Yang pertama, ayat yang paling sering dibaca waktu akad nikah surat apa? Surat Ar-Rum kan? Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah jadiin pasangan buat kita supaya kita merasa tenang. Ayat selanjutnya itu Masya Allah, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah lah yang menjadikan
kalian berdua, kalian semua itu saling mencintai. Nah, berarti di sini ya rasa cinta di hati kita itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Hakikat cinta adalah mencintai zat yang telah menganugerahkan rasa cinta di hati. Nah, itu hakikat cinta. Ketidakcerdasan mencintai Allah yang memberikan rasa cinta di hati kita, tentu itu akan mempunyai konsekuensi, ya, sedikitnya rasa cinta di hati kita. Sedikitnya rasa cinta di hati kita. Nah, ini yang pertama, makanya membangun rumah tangga dalam kecintaan kepada Allah ini menjadi kunci yang paling besar. Ya, kunci yang paling besar mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia itu adanya di mana? Hati. Di hati. Hati kita siapa yang pegang? Allah. Mudah nggak bagi Allah membuat kita bahagia dengan Sangat segala mudah. kondisi kita? Ya, dengan segala kondisi kita. Ini masa pandemi gini, banyak orang yang kemudian cerai. Banyak banget kan? Kenapa dia nggak bisa lapang hatinya? Sementara banyak orang yang kemudian rumah tangganya, rezekinya biasa-biasa aja bahkan kurang, tapi tetap bisa bahagia dengan kondisi rezekinya kurang. Kenapa? Karena Allah penuhi hatinya dengan kecintaan dan kebahagiaan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi ilmu Ustaz ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ada seorang wanita yang takut suaminya punya Cem-ceman Ustaz. cem-ceman, apalagi orang-orang yang keren-keren kayak antum ya, Masya Allah. Ya. Coba sampein sama mereka gitu. Kenapa kalian terlalu takut kehilangan cinta suami, tapi kalian tidak takut kehilangan cinta zat yang menanamkan cinta di hati suami kalian? Nah, udah gak usah takut. Kalau hati suami kalian dipegang oleh Allah, selesai urusan. Dan kadang-kadang kalau kemudian kekhawatiran kita kehilangan cinta pasangan itu lebih besar ketimbang kekhawatiran kita kehilangan cinta Allah, ini kan jadi bahaya. Itu banyak terjadi, Ustaz. Dan itu banyak terjadi kalau kemudian Allah lepaskan hati kita. Akhirnya muncul apa? Kekecewaan terhadap pasangan. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama, ya, ketidakcerdasan kita mencintai zat yang menganugerahkan cinta di dalam hati kita dan pasangan kita, sehingga rumah tangga kita nggak penuh kecintaan. Nah, lihat ya, kita garis bawahi wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang kedua, tadi kan dari sisi ruhiyah. Nah, sisi pergaulan. Artinya kita juga harus cerdas. Bagaimana kita bergaul dengan pasangan kita. Dan tauladan yang paling hebat siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bagaimana antum bisa bayangkan bagaimana Rasulullah bisa memperlakukan istri dengan sebuah romantisme yang luar biasa. Ya. Wanita haid itu kesannya diremehkan nggak? Ya. Ya. Apa kata Isa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'su fi hijri wa ana haid, kata Isa. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Quran dan kepalanya di pahaku sementara aku sedang haid. Antum punya istri? Alhamdulillah. Kapan antum baca Quran di pangkuan istri? Entah praktek ya. Ya, insyaallah. Ini semua bagaimana, ini kan seni bergaul gitu ya. Coba ya, Masya Allah, antum baca Quran gitu ya. Jangan baca Iqra. Jangan baca Iqra. Baca Iqra salah-salah terus lagi dijitak oleh istri. Baca berita. Baca Quran sambil Masya Allah. Ada sebuah romantisme yang kemudian terbungkus dengan ya nuansa-nuansa Rabbaniyah gitu, nuansa Islam itu Masya Allah. Ya. Sekarang kadang-kadang kesalahan ketika kita mengatakan seni bergaul, wah kita harus punya seni bergaul antara suami istri. Mereka melakukan sebuah aktivitas yang justru membuat Allah murka. Ya. Misalnya apa? Suaminya main game berdua, ya. Atau ketika suami ulang tahun kemudian istrinya nyanyi, atau ketika tepuk telur ya. Atau apa wedding anniversary ya, ulang tahun pernikahan ya, suaminya pulang bawa kembang ya, kemudian ini sesuatu yang kemudian ya, tidak mendatangkan ridho Allah. Terus bagaimana kita bisa bahagia? Maka seni bergaul ini penting ya. Seni bergaul ini penting, dan seni bergaul ini kita nggak boleh keluar dari tuntutan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bicara suami yang paling keren ya Rasulullah. Ya kalau bicara suami yang paling keren Rasulullah. Rasul tuh Sallallahu Alaihi Wasallam
pribadi yang memang mengerti bagaimana memenuhi tangki cinta. Bahasa saya tangki cinta. Kebutuhan. Ya, jadi di hati itu kan, hati manusia itu punya tangki cinta. Kalau tangki cinta itu penuh, maka dia akan bahagia. Ya. Kita kan juga begitu. Kalau kita melihat sesuatu yang indah dari istri kita kan, wah, kita tuh langsung Semangat. semangat gitu, kayaknya aku nih jadi milik kamu loh. Aku satu-satunya milik kamu loh. Kamu pun juga begitu. Itu kalau tangki cintanya Sudah penuh. Ustaz. penuh. Kalau kosong, nyesal kayaknya sama dia. Pengennya keluar aja, Ustaz. Pengennya keluar aja gitu. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian. Nah, memenuhi tangki cinta ini yang harus kemudian kita perhatikan. Dan ternyata setiap manusia itu punya suplai cinta yang berbeda-beda. Ini yang sering saya sebut dengan bahasa cinta. Nah, jadi antum lihat nih istri nih, ini sama suami istri juga. Istri harus melihat suplai cinta yang paling besar ke hati suami apa. Ya, begitu juga suami harus melihat suplai yang paling besar untuk memenuhi cinta istri apa. Secara umum manusia itu suplai cintanya atau bahasa cintanya ada 5: pujian, pembersamaan, hadiah, pelayanan, sentuhan. Nah, ini secara teori gampang dihafal. Iya. Ya, gampang. 5 nih, cuma 5 doang. Dilakukan. Coba bisa hafal nggak 5 nih? Kebersamaan, Membersamai, sentuhan, hadiah, pujian, pelayanan. Nah, pelayanan. Kadang-kadang ada suami yang nggak betah di rumah. Dia lebihnya betahnya kemana? Ke warteg karena merasa dilayani. Makan. Touchscreen. Baru datang, mau makan apa mas? Gitu. Nah, ini pulang ke rumah nggak dilayani gitu ya, gitu kan ya. Ya jadi kadang-kadang loh, kok masih lebih betah ke warteg atau nongkrong di kopi karena dilayani gitu. Sementara di rumah enggak. Kadang-kadang seperti itu. Nah, mengerti bahasa cinta ini, ya mengerti suplai cinta ini penting buat kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masya Allah, Rasul paling pintar, cerdas mengisi tangki cinta istri-istrinya. Rasul memberikan pujian bagaimana memanggil istri dengan apa? Humairah. Antum punya panggilan sayang buat istri nggak? Nggak usah disebutin. Oh, ya. Ada. Nanti ada yang baper lah. Ya. Yang di depan. Jangan ya. Punya kan? Ya. Bagaimana Rasul punya? Memuji itu. Ya. Rasul juga kemudian memberikan hadiah. Rasul pernah memberikan minyak kasturi kepada seluruh istrinya. Ya. Rasul juga kemudian melayani. Bagaimana Rasulullah pernah menjadikan pahanya yang mulia sebagai injakan kaki Sofia untuk naik ke unta. Ya. Bagaimana Rasul melayani istrinya. Rasul kemudian membersamai istrinya. Ya. Apa contoh Rasul membersamai istrinya? Rasul lari, lomba lari bersama Aisyah. Rasul mengqur'ah istrinya, siapa yang ikut Rasulullah berperang. Bahkan Rasul mandi bersama istrinya. Subhanallah. Dan usia Rasulullah bukan muda lagi. Kadang-kadang kita berpikir mandi bareng itu kalau pas pertama habis nikah. Udah setahun 2 tahun, udah jarang mandi bareng sama istri. Ya. Kalau ditanya kapan antum mandi bareng sama istri, nggak usah dijawab lagi. Bahaya gitu. Kayaknya kita pengen udah ada podcastnya pengen pulang dari situ. Realisasikan Ustaz ya. Ya ketika Rasulullah balap lari sama Aisyah itu dalam kondisi Rasul udah tua. Rasul diangkat jadi Rasul usia berapa? Ayo 40 tahun. 40 tahun ya. Dan pada saat itu Aisyah masih kecil. Ketika Rasul lomba lari sama Aisyah yang kedua, itu Aisyah kalah karena Aisyah sudah mulai gemuk dan Rasul mengatakan ini sebagai ganti yang lalu. Berarti usia Rasul sudah di atas 50 tahun. Tapi harmonisnya Rasul sama Aisyah itu masih tergambar usia udah 50 tahun. Yang aneh sekarang masih muda kok romantismenya hilang. Ini kenapa? Ya. Gitu. Ya, jadi mengerti bahasa cinta ini penting buat kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain tadi yang pertama ya rumah tangga itu kekuatan ruhiyah kita. Yang kedua nih Bang, Allah mungkin itu secara umum. Ada juga sih konteks dalam kasus Ustaz dari beberapa teman juga dari kalangan kita Ustaz, para suami Ustaz. Kan kita tuh lebih lebih senang di luar Ustaz. Karena ada beberapa Ustaz juga yang berkata kalau misalnya kita keluar safar itu datang ke rumah tuh kalau lihat anak bisa mulai lagi. Tengahnya capek, datang ke rumah lihat anak bisa langsung semangat lagi Ustaz. Menghilangkan Hilang lah gitu saja, tadinya capek kan muat punya masalah di luar, tapi ketika datang ke rumah lihat istri, dia
anak bisa kembali lagi moodnya tuh Ustaz. Nah, gimana sih Ustaz biar kita nih teman-teman juga yang baru menikah tuh biar bisa membagi waktu safar dan juga membagi waktu untuk kewajiban sebagai suami Ustaz. Iya. Taip. Kalau masalahnya pembagian waktu tentunya bukan pembagian waktu yang secara matematis. Karena kebutuhan orang per orang secara kuantitas waktu itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Keluarga yang baru menikah, keluarga yang punya 1 anak, yang 2 anak, 3 anak, itu tentunya kalau berbeda-beda. Kalau kita bicara masalah kuantitas waktu, ya. Kan kita akhirnya kalau bahasakan apa quality time ya. Ya, bagaimana kita bisa berkualitas ketika bersama keluarga. Nah, memang benar, ya memang benar kalau dari mana-mana ingat anak semangat lagi. Anak bertanya gini. Anak mau tanya ini terbalik. Kalau antum lagi pergi kemana-mana ngeliat anak kecil, ingat nama anak di rumah nggak? Ya. Kemana-mana ngeliat perempuan cakep, ingat istri di rumah nggak? Jangan dijawab. Masya Allah ya. Kalau anak enggak Ustaz. Lebih ya gitu. Nanti aja Ustaz. Nanti aja itu di belakang Ustaz, di belakang. Ya karena ya memang ini realitas itu dan tingkat kecintaan itu cuma untuk melihat dalam Quran surah Al-Imran. Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya, dijadikan indah pada pandangan manusia yang pertama kepada apa? Perempuan. Kedua, anak-anak. Kadang-kadang anak kita ini bisa menggeser ya di hati kita gitu ya. Kalau di hati kita pada top 10 gitu, itu ketika punya anak itu istri jadi runner up gitu ya. Iya kan gitu kan, benar kan seperti itu kan. Ya, maka gimana sih supaya bisa kemudian tetap harmonis? Rasul juga perang, ya, para sahabat juga perang, meninggalkan keluarga, tapi mereka tetap harmonis gitu ya. Tadi kan quality time gitu. Balik lagi yang ke persoalan awal tadi, ikhwan gitu. Ketika kita mau pergi, coba tolong itu tangki cinta istri kita penuhi, tangki cinta anak-anak kita dipenuhi. Kita lihat istri kita nih, oh ternyata istri kita tuh lebih suka disentuh. Sebelum kita safar, penuhi tangki cinta itu dengan menyentuh. Menyentuh itu tidak harus dalam konotasi hubungan badan ya. Persetubuhan gitu. Misal untuk pulang dari masjid ketika subuh gitu, bilang misalnya Umi, kita sarapan nasi goreng yuk gitu. Ya. Ketika disuapin atau dia lagi masak kita peluk dari belakang, itu masya Allah. Itu langsung itu besok uang belanja dikurangin nggak apa-apa gitu. Gitu. Ya kapan kita meluk istri kita dari belakang gitu misalnya, yang seperti kayak jadi pengen pulang gitu. Nah kalau memang kita lihat tangki cinta istri kita bisa dipenuhi dengan sentuhan. Ya ada kemudian dilayani gitu. Mi hari ini Umi nggak usah masak deh, Abi yang masak deh. Umi istirahat. Nah jadi ketika kita pergi dia sudah penuh cintanya karena bisa kita dihargai. Atau yang tadi bahasa cinta yang 5 itu ya. Jadi atau pembersamaan nih kita masak bareng yuk. Mi atau kita mau pergi mi besok anak-anak sekolah kita jalan-jalan yuk makan bareng ya nggak usah yang mahal-mahal gitu. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari itu pernah suatu malam jalan bersama Aisyah, subhanallah gitu ya. Ya ini membersamai itu, ya. Ya ini yang perlu dilakukan. Kalau memang kita pengen safar itu dan kita penuhi dulu bahasa cintanya. Membersamai berapa banyak Rasul kemudian sering nemenin Aisyah minum, ya, makan bareng. Bahkan Nabi makan itu lagi itu dalam sebuah riwayat Bukhari ya ta'araqa al-arqa itu daging yang nempel di tulang. Apa itu bahasa kita itu? Pokoknya iga. Ya, kayak iga itu. Nah, ketika Aisyah menggigit ya wa unawiluhu dan wa unawilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berikan daging itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu enggak Rasulullah, pas Rasul mau makan daging dari Aisyah, itu Rasul makan di bekas gigitan Aisyah. Bertemulah air liurnya Rasulullah dengan air liurnya Aisyah. Ketika Rasulullah minum, Aisyah minum duluan nih. Ketika Aisyah telah minum dikasih ke Rasulullah, itu gelasnya diputar sama Rasulullah. Biar sama. Dan Rasul minum tepat di bekas minumnya Aisyah. Ini sentuhnya luar biasa. Antum pernah? Kalau kita pernah, Mama duluan. Mama di sini, saya mah di sini aja. Gitu. Proses awalnya sama, akhirnya yang beda. Gitu. Itu coba kita Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Sehingga
Istri-istrinya tuh penuh tangki cintanya gitu. Nah, jadi yang ada apa? Kerinduan. Ya. Si istri mengatakan kapan Abi pulang. Jadi Jangan sampai kemudian kapan Abi pergi lagi gitu. Karena kalau Abi di rumah tuh, nah ini masalah gitu. Masalah banget sih. Masalah gitu. Nah, Berarti itu kan masalah. Ada budak cinta. Tapi dalam bahasa ini budak cinta itu emang tidak tercela Ustaz. Karena kan Iya. banyak nih budak-budak cinta yang zaman sekarang dalam bahasa itu lebih ke apa ya? Lebih ke lebay Ustaz gitu. Makanya Iya. jadi anak sempat menyimak juga dari pembahasan bahwa Rasul juga cara melayani istri itu, cara melayani pasangan itu tidak kaku Ustaz. Karena banyak kan cara berpasangan teman-teman kita di luar sana, mereka pacaran tapi mengundang kecemburuan Ustaz. Dalam bahasa itu mereka memamerkan istri mereka Ustaz gitu. Iya, kita nggak ngerti ya niat mereka apa gitu. Kalau memang jadi gini, antum tahu kan hadis ketika kita bikin masakan yang baunya kecium sama tetangga, apa yang harus kita lakukan? Membaginya Ustaz. Membagi. Kalau enggak kan kasihan tetangga itu. Terus antum memamerkan, orang ini memamerkan kemesraan sama istri di Instagram. Ya, suami ngasih bunga ini bahaya buat orang yang menikah. Harus dikasih. Masa harus kasih istrinya kan nggak mungkin. Artinya kan berbahaya, membuat sebuah imajinasi liar. Ya makanya ini kalau tadi bicara misalnya kenapa sih banyak orang yang udah menikah nggak bahagia? Salah satunya yang ana coba berdasarkan ya beberapa kasus yang kemudian ketemu tadi ekspektasinya itu ekspektasi media sosial. Ada misalnya Al-Hafiz Fulan bersama istrinya lagi jalan-jalan ke Turki, ya. Terus ketika dia nikah, suaminya nggak seperti selebgram yang ditemuin. Ini kan muskilah. Ya, ini juga nggak apa ya, nggak realistis gitu. Bilang sama dia, ya ukhti bangun jangan mimpi. Ya, suami anti bukan selebgram, suaminya anti cuma begini doang gitu. Ya kalau masuk keras buruh gitu. Dan tetap bisa bahagia dengan status suami sebagai buruh pun kita bisa bahagia apa? Turunin ekspektasi anti. Jangan kamu berpikir saya seperti selebgram itu gitu. Ya, kesalahan dalam membuat ekspektasi itu akan membuat kita kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal. Kita memberikan sedikit nasihat untuk teman-teman nih, buat kami Ustaz yang sudah menikah, dan juga nasihat buat teman-teman juga yang mau menikah Ustaz. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat, kita ada teman-teman akan mempromosikan ada barang-barang memiliki Iwan. Ini di sini ada Miraden, di Instagramnya bisa dicek @miraden_id, dan juga sih ada minumannya Landong House sama produk dari Miraden. Yang ini aja. Nah, Ustaz mau coba Ustaz? Antum nyoba deh. Mana aja Ustaz? Fadhal. Bismillah. Gimana rasanya? Ajib. Segar. Masya Allah. Qul masya Segar. Allah. Masya Allah. Khair, Ini produk dari Iwan kita di Garut. Jadi buat teman-teman yang mau atau mau nyobain Miraden dan juga minumannya, bisa follow Instagramnya Miraden_id atau bisa langsung kunjungi gerainya ada di Jalan Gunung Putri. Gunung Putri. Gunung Putri. Di daerah Jalan Belakang Asia, Pak. Dekat Citla. Terakhir Ustaz. Secara umum gini, dalam Quran Allah mengatakan, "Faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yasqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Kata para ulama, kalimat tidak akan sesat ini menetapkan hidayah. Tidak akan celaka ini menetapkan kebahagiaan. Artinya kalau kita pengen bahagia dalam pernikahan atau pengen nikah, jangan pernah keluar dari petunjuk Allah. Ya. Dan ini konsekuensi satu, belajar. Kita tidak akan mengerti petunjuk Allah, kita tidak akan mengerti petunjuk Rasulullah kecuali kita belajar. Berilmu. Makanya bekalilah rumah tangga kita dengan ilmu. Ya, sehingga dengan ilmu itu kita bisa mengerti kunci-kunci ya yang merupakan petunjuk dari Allah yang Allah janjikan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Itu mungkin secara umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih Ustaz sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita di acara podcastnya Game Talk. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara Game Talks ini, buat teman-teman yang punya usaha, kita perjelaskan kembali buat teman-teman yang punya usaha atau punya dagang barang dagangannya, bisa kita promosikan insya Allah secara gratis.
bisa langsung hubungi nomor yang tertera di dalam Instagram atau di deskripsi YouTube. Dan juga buat teman-teman yang mau atau punya sedikit kelebihan rezekinya untuk membantu jalannya operasional dakwah kita di DM Talks maupun di kajian rutinannya, bisa juga hubungi nomor yang tertera yang sama di dalam Instagram dan di deskripsi YouTube. Mungkin kami saya Faisal dan Amin dan juga Ustadz izin pamit dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.